Walaupun persoalan yang menyangkut modifikasi cuaca ini ada kritik dari banyak orang. Menurut saya nggak apa-apa, tapi ini secara langsung seperti hari ini, harusnya modifikasinya hanya 1 kali. Saya langsung perintahkan 2-3 kali, kalau perlu sampai 3 kali. Jadi sampai dengan tanggal 27 modifikasi cuaca boleh dilakukan 1 hari sampai dengan 3 kali. Karena itu secara signifikan memang berpengaruh. Termasuk sekarang tadi teman-teman ketika datang ke sini kan gelap gulita. Karena modifikasi cuaca dan sekarang udah diterbangkan, maka kita merasakan sekarang matahari bisa kita lihat bersama-sama. Jadi sekali lagi modifikasi cuaca akan kami lakukan sampai dengan tanggal 27. Saya juga sudah meminta kepada Dinas Pendidikan untuk memperbolehkan yang disebut dengan school from home. Kenapa itu dilakukan? Kalau curah hujan tinggi, banjir dan sebagainya, dan juga persoalan kemacetan lalu lintas, dengan school from home, saya yakin ini juga akan proses belajar mengajar di sekolah yang ada di Jakarta bisa tetap berjalan dengan baik, karena memang infrastruktur di Jakarta cukup untuk dilakukan apa yang disebut dengan school from home. Dan saya juga memberikan persetujuan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk melakukan yang disebut dengan work from home. Dua-duanya sudah mengeluarkan surat edaran Dinas Tenaga Kerja ini bagi para pekerja, sedangkan untuk Dinas Pendidikan adalah untuk para siswa. Jadi itu yang kami lakukan sampai dengan tanggal 27 mengantisipasi kemungkinan curah hujan yang masih tinggi. Kalau nanti kemudian kita prediksi masih perlu dilakukan hal yang sama, kami akan melakukan itu. Jadi itu yang kami lakukan. Baik, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, terima kasih. Kita baca komenannya. Oh, ada kebanyakan pidato nih, gubernur nggak ada hasilnya. Iya lagi. Air dari jalan dipompa ke kali, dan dari kali airnya rembes, tumpah-tumpah deh ke jalan, sampai ke tai ayamnya juga kan. Gimana sih? Terus kalau diperhatikan gubernur DKI yang paham tentang banjir hanya Ahok. Ya emang ada benernya juga sih. Dia paham masalah dan ngasih paham solusi. Terus gue bingung bicara modifikasi cuaca, terus emang dia dewa cuaca. Apa itu dewa cuaca? Oke, next. Udah sedada anjir. Ini dari sedada di Jakarta Barat. Ini apa? Danau. Jancok. Ini udah nggak ada lagi orang-orang di sini ya. Iya. Udah pada ngungsi semua. Guys, ini aku nggak jinjit loh. Sedada. Nah. Bukan dada ayam loh ya. Dada ini itu. Udah sedada anjir. Ini mah danau. Kenapa ada danau di situ? Aneh memang. Kayak next. Ini ada Serina. Serina pintu air 10 Manggarai berbunyi, warga diharap waspada. Oke. Oh gitu ya serinenya. KDM nih. Iya lagi kasihan. Banjir yang lagi. Lo bayangin tuh. Harapan Indah nih parah. Harapan Indah juga mikirinnya perumahan yang sekarang mulu. Yang lama-lama kagak diurusin. Lu lihat tuh begini. Kemarin ponakan gue meninggal diangkut pakai rescue, pakai tim SAR. Masa iya ini seminggu 2 kali? Ya Allah. Tolonginlah Kang Deddy. Ini susah kalau misalnya gue tag Harapan Indah sama Hasan Adami Putra. Gimana sih? Kagak otaknya dari dulu. Langsung tag gubernur kita aja nih langsung ya. Assalamualaikum, sampurasun, Wijeng Enjing wargi Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Gerimis tetap berjalan,
menyusuri pematang sawah. Kita paham bahwa kebijakan penghentian pembangunan perumahan di daerah-daerah yang rawan bencana itu adalah cara untuk menyelesaikan seluruh problem carut-marut tata ruang dan pembangunan di Jawa Barat. Kita tahu banjir yang melanda Bekasi paling banyak dialami oleh perumahan-perumahan yang dulu menjanjikan sebagai kawasan bebas banjir. Dan yang paling prihatin adalah saat warga perumahan mengalami kebanjiran, developer yang dulu mempromosikan sebagai kawasan yang nyaman dan aman bagi hunian tidak pernah Janji datang kosong anjir. menemui para konsumennya yang hari ini berteriak-teriak. Mereka lebih sibuk untuk mengajukan izin baru. Inilah cara kita menyelesaikan masalah. Untuk itu saya mengajak pada para pengembang perumahan di seluruh provinsi Jawa Barat. Daerah-daerah perumahan yang dibangun, yang hari ini dilanda banjir, sebaiknya turun. Temui warga dan sama-sama mencari solusi dengan pemerintah. Jangan segala sesuatu dibebankan semuanya kepada pemerintah. Karena bagaimanapun ketika mengembangkan perumahan pasti dulu mendapatkan keuntungan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon maaf pada seluruh warga apabila layanan pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memuaskan semua pihak. Terima kasih. Salam untuk semua. Oke, ini ada komen KDM. orang Jabar mah enak, protes banjir bisa ke gubernurnya lah. Di Jogja banjir gak boleh nyalahin gubernurnya. Ih, kok malah kami ini disalahin? Hujan itu kan dari Tuhan, hujan emang lagi musimnya. Siapa yang nyalahin? Komenan apa ini? Aduh. Padahal yang dipanggil bupati sama pemerintah setempat gak kenal dipanggil kah? Justru omongannya lebih didengar atau kocak lah aing mah. Oke. Bagi para petani, hujan ini keberkahan. Air melimpah. Alam terasa indah. Tapi menjadi banjir makanya karena kita salah mengelolanya. Tanggul-tanggul dibuat tidak kokoh sehingga mudah jebol yang akhirnya rumah warga kebanjiran. Sungai-sungai mengalami penyempitan. Bangunan liar belum selesai dibongkar. Sungai mengalami pendangkalan. Jembatan-jembatan dibikin lurus tidak melengkung. Buang sampah sembarangan. Maka banjir meluap. Ditambah lagi yang bangun perumahan, yang penting asal jadi. Sawah tanpa urukan langsung digali. Rawa-rawa diuruk, dibuat rumah. Rumah orang kaya diuruk dulu, dibikin drainase yang lebar. Ada pipa besar, disebutnya tol air. Tapi akhirnya mengalir ke dataran yang lebih rendah. Ya tetap saja menimbulkan banjir di tempat lain. Semoga peristiwa banjir yang melanda bisa menjadi kesadaran kita. Saatnya kita berbenah, merubah tata ruang, merubah perilaku sikap hidup kita. Bahwa kita tidak bisa memusuhi alam. Karena alam akan menunjukkan dirinya kepada kita. sawah banyak jadi perumahan. Iya lagi. Nya bener, sawah banyak aja perumahan, dan perumahan habis kalau misalkan kagak ditinggal gitu kayak bantaran kosong, kagak jadi apa-apa nih, kagak jadi sawah lagi. Bangke emang.
Hukum alam itu nyata. Alam hanya untuk menyesuaikan keadaan aja. Oh, oke. Banjir Kerawang itu kan saya kan karena hafal betul Kerawang itu kan saya kan karena hafal betul daerah itu ya. Yang pertama, kalau yang satu kan luapan tuh Sungai BBWS sudah selesai karena waktu itu juga saya langsung kontak bupati bertemu telepon saya, kemudian terkoordinasi dengan BBWS, dengan PJT, dengan PSDA sudah selesai. Yang kedua adalah cekungan. Saya sampaikan kalau yang di cekungan Karangligar itu sampai kapanpun nggak akan pernah selesai. Karena itu cekungan, maka tawaran yang terbaik adalah relokasi. Jadi lebih baik Karangligar itu dibuat menjadi danau untuk menampung banyak air di Kerawang ke situ. Kemudian masyarakatnya berpindah. Dan saya kan sudah memberikan contoh tuh agak lumayan. Rumah yang saya bangun dengan ketinggian 2,5 meter dari permukaan tanah itu, lantai atasnya kan tidak terendam. Artinya konsep itu bisa dikembangkan. Nah, dari contoh 10 itu ternyata kalau sekarang masih ada terendam di bagian bawah ke depan, lantai bawahnya tiangnya jangan lagi 2,5 meter, Ya. 4 meter. Nah, 4 meter aman. Kan itu kan contoh-contoh ya menyelesaikan masalah di sebuah daerah. Kenyataan. Tapi kan kita suka berhadapan dengan kenyataan masyarakat. Jadi waktu banjir pengen relokasi. Balik lagi. Begitu nanti surut nggak mau relokasi lagi kan gitu. Ini kan problem. Jadi saya dengan Bupati sudah sepakat. Pak Bupati juga menyampaikan ke saya nggak ada jalan lain Pak, harus relokasi. Banjir Oke, kita baca Kerawang, komennya. itu kan Tuh kan bicara manis, tidak ada solusi, cuma bicara dan hanya menyalahkan merugikan rakyat kecil. Toh nggak lihat video yang itu konten kreator yang di Bekasi itu, di bawahnya conge dipelihara, emang conge emang dasar kocak emang lah. Oke, gitu gitu aja ah. Kalau ada nanti kalau next updatean kita akan post lagi. Oke, dah gitu aja ah, biar nggak kelamaan videonya. See you, bye bye.